Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas TI4F akan mempresentasikan tentang Security Threats of the Internet. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdallah Darussalam Chandra dan teman-teman saya. Saya Rka Rusyanti Leonanta. Saya Ahmad Musyadat. Saya Fahad. Saya Nuridat Aldila. Oke, next. Ini akan ada beberapa pokok bahasan yang kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua desain jaringan internet, 3 tujuan, 4 komunikasi aman, 5 contoh serangan, dan itu adalah yang kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian, Internet Security Threats biasanya mengacu pada kelas ancaman yang jauh lebih luas terhadap komputer dan orang-orang yang mengoperasikannya. Kategori ini mencakup vektor serangan yang lebih modern dan canggih termasuk phishing, zero-day attacks, ransomware, boot sector malware, dan rootkits, yaitu program yang menanamkan secara mendalam dalam sistem operasi dan memberikan program lain izin administratif tingkat root. Next. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Arka. Ahmad Musyadat, mohon maaf. Desain jaringan internet pertama tersusun dari banyak jaringan kecil yang saling kooperasi. Kedua, global addressing yang artinya bertetangga. Yang ketiga, connectionless datagram service tidak dapat memverifikasi source dan sulit dilindungi. Yang keempat, semua orang dapat tersambung. Selanjutnya, jutaan host menggunakan software yang hampir sama. Satu exploit bisa menciptakan epidemic. Next. Baik, untuk tujuan sendiri, yang pertama ada menjadikan infrastruktur yang bijak. Yang kedua, melindungi channel dari macam-macam threat atau ancaman. Yang ketiga ada melindungi resource. Resource yang dimaksud adalah sumber data dari sebuah perusahaan itu sendiri. Yang keempat ada membatasi konektivitas. Karena semakin banyak konektivitas maka semakin banyak jalan bercabangnya sehingga rawan dari serangan-serangan tersebut. Yang kelima ada pengawasan terhadap penggunaan software yang rentan. Adapun yang dimaksud dengan penggunaan software yang rentan ini adalah software-software yang gampang dimasuki oleh ancaman-ancaman seperti yang dijelaskan tadi. Terus yang terakhir adalah terhindarkan dari social engineering. Social engineering sendiri ini adalah teknik rekayasa di mana memanfaatkan kesalahan dari manusia untuk kehilangan atau kebocoran data-data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fahad. Baik, selanjutnya ada komunikasi aman dengan infrastruktur yang tidak terpercaya. Yang kita butuhkan untuk saluran komunikasi aman yaitu terdapat authentication, yaitu menyediakan jaminan identitas seseorang. Kemudian ada confidentiality, yaitu perlindungan terhadap pengungkapan identitas tak legal. Kemudian selanjutnya ada integrity, yaitu melindungi dari perubahan data yang tak legal. Dan yang terakhir yaitu availability, yaitu menjamin pengguna dapat mengakses informasi tanpa adanya gangguan dan tidak dalam format yang tak bisa pengguna. Dalam hal ini bisa jadi manusia atau komputer yang tentunya dalam hal ini memiliki otoritas untuk mengakses informasi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Abrian. Kemudian yang menyebabkan infrastruktur saluran komunikasi tidak aman yaitu
Navigasi menyebabkan pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Tampering menyebabkan terjadinya pengubahan informasi yang tidak legal. Vandalisme menyebabkan gangguan operasi sistem tertentu di mana pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Kemudian denial of service menyebabkan pengguna yang sah tidak dapat mengakses sistem. Kemudian akan dijelaskan oleh Nur Hidayat. Contoh-contoh dari security threats yaitu yang pertama adalah phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Phishing bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Padahal informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Contoh yang kedua adalah spyware. Spyware adalah software yang diinstal secara diam-diam oleh hacker dan digunakan untuk memantau perilaku online korban. Spyware diklasifikasikan sebagai salah satu jenis malware yang dirancang untuk mengakses dan merusak komputer Anda. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian spyware, software jahat ini dapat memonitor aktivitas internet korban mulai dari kebiasaan berselancar di internet, melacak login dan kata sandi, merekam tombol yang ditekan user, sampai memata-matai informasi sensitif yang dimiliki secara online. Untuk contoh yang ketiga adalah XSS atau cross-site scripting. Cross-site scripting merupakan salah satu jenis serangan cyber berbahaya dan pernah menyerang beberapa platform populer seperti Facebook, Google, dan PayPal. Serangan ini mengeksploitasi kerentanan XSS untuk mencuri data, mengendalikan sesi pengguna, menjalankan kode jahat, atau digunakan sebagai bagian dari serangan phishing. Meskipun cross-site scripting termasuk jenis serangan cyber berbahaya, namun sebagian besar korban tidak menyadari bahwa mereka sedang diserang. Cross-site scripting ini juga masuk ke dalam daftar top 10 kerentanan OWASP atau Open Web Application Security Project. Dan untuk contoh yang terakhir adalah DOS atau Denial of Service. Denial of Service Attack adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Cara ini dengan meningkatkan serangan beberapa kali dengan menggunakan beberapa buah komputer sekaligus. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.